Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita di bab ke-207 terkait dengan menghamburkan harta. Hadis ke-443 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Mansur mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Zakaria mengabarkan kepada kami dari Amr bin Qais Al-Mala'i, dari Al-Minhal, dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbasin fi qawlihi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, qala fi ghairi israfin wala taqtirin. Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Azza wa Jal, apa yang kalian infakkan, dialah Allah yang akan menggantinya, dan dia sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran surat Saba ayat ke-39. Ia berkata tanpa berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Kandungan hadis ini menganjurkan agar seimbang atau mengambil jalan tengah dalam berinfak dan melarang sikap tabdzir. Balasan dan pahala akan diperoleh melalui infak yang tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa poin atau catatan-catatan untuk memudahkan kita memahami tentang infak sebagaimana dijelaskan di dalam surat Saba ayat ke-39. Qul inna rabbi yabzutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki, yabsutu rizqan liman yasha, melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka dia, Allah, akan menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Tafsir dan penjelasan ayat. Yang pertama, kita diingatkan bahwa yang mengatur rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapang atau cukupnya rizki bukan tanda kemuliaan atau kehinaan seseorang. Jadi seseorang mulia di hadapan Allah tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, namun diukur dari ketakwaannya kepada Allah. Rezeki yang luas bisa menjadi ujian syukur. Rizki yang sempit bisa menjadi ujian sabar. Semua berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa saja yang kalian infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Ini kalimat kunci yang memotivasi kita agar berinfak. Apa saja yang kalian infakkan, Allah pasti menggantinya. Maksudnya, tidak ada infak yang hilang sia-sia. Allah menjamin penggantinya tanpa kecuali. Ganti dari Allah kadang lebih besar dan tidak selalu dalam bentuk uang. Ini penekanan Bapak Ibu pernah bahkan ngetren beberapa waktu yang lalu sampai diingatkan
salah seorang pematerinya ini diingatkan, karena khawatirnya bahwa balasan Allah itu seperti hitungan matematis dan selalu bentuknya uang. Nek sampeyan infak 1000 engko mbalike 100.000. Nek infak 100.000 mbalike 1 juta. Lah duweke dikekno kabeh, mbalike tambah gede. Ternyata apa? Ndak balik dalam bentuk uang. Akhirnya malah bangkrut, ndak punya modal. Itu pernah terjadi. Sehingga kemudian pematerinya ini diingatkan, tidak selalu demikian. Kalau hitung-hitungannya seperti itu, orang akan bisnis. Aku duit-duit 1 juta, tak infakno balik 100 juta. Ternyata ndak balik. Kecewa sama siapa? Sama Allah. Gusti Allah ini janji balekno ping sekian kok gak balik-balik. Nah ini kehati-hatian. Bentuk ganti dari Allah itu apa? Ada ganti dunia. Bentuknya bagaimana? Diberikan kelapangan rizki, dijauhkan dari musibah, usahanya dimudahkan, hatinya tenang, keluarga harmonis. Bayangkan harta kita banyak, tapi keluarga niku enten mawon persoalan. Enten mawon sing anak gudo, ya, sing bojo gudo. Betapa tidak nyamannya ketika kemudian memiliki banyak harta tapi tidak bisa menikmatinya. Atau gantinya di akhirat, pahala berlipat ganda, bahkan mendapatkan naungan di hari kiamat, dan mendapatkan pahala dari amal jariyah yang terus mengalir. Pelajaran tauhid sangat kuat dalam ayat ini. Ayat ini menegaskan yang memberi rizki bukan manusia, yang membalas infak bukan lembaga, bukan donatur, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diingatkan akan makna infak dalam Islam. Secara umum nafkah itu bermakna mengeluarkan sesuatu. Dalam hal ini infak kita seringkali menyebutkan mengeluarkan harta. Dan kita juga diingatkan secara syariat yang dimaksud dengan infak itu bisa mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, atau mengeluarkan manfaat untuk kebaikan karena Allah. Jadi yang dimaksud infak di dalam Islam itu adalah hal yang kita lakukan untuk kebaikan, bukan dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diingatkan ragam infak. Sebagaimana kita ketahui, beberapa poin catatan. Infak yang klasifikasinya wajib, yaitu nafkah kepada keluarga. Artinya seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kita juga menemukan zakat yang secara luas. Hal ini termasuk infak dan wajib bagi mereka yang sudah waktunya dan mampu untuk berzakat. Adapun infak yang sunnah kita kenal dengan ada sedekah, ada wakaf, memberi makan orang-orang yang du'afa, orang yang tidak mampu, donasi sosial, membantu tetangga, infak untuk masjid, untuk pendidikan, untuk dakwah dan lain sebagainya. Ada juga infak non material, yaitu memberikan tenaga, pikiran, waktu atau ilmu. Ini juga bagian dari infak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak dibenarkan kita tidak infak sama sekali. Dijak mikir yo gak gelem, ngetokno tenaga yo ogah-ogahan, ngetokno duit tambah nemen. Nah ini bagian dari mana infak ini yang bisa kita lakukan. Aku gak iso lapo-lapo cak, wis tak dongakno ae. Ya alhamdulillah tasik didongakaken. Gitu. Walaupun bisanya berdoa gitu, tapi ada upaya yang dilakukan. Lah nek mboten ndongakno nggih mboten ya. Tambah maido ae. Ada satu seksi yang tidak pernah dibentuk tapi muncul. Nggih niku seksi maido, kan. Kadang-kala kan enten mawon gitu.
dijak mikir ya gak gelem, dijak golek solusi ya gak gelem, tapi nek ana keliruwe maido ae. Nah niki kan nyacat ae. Tujuan infak membersihkan hati dari kikir, menyuburkan jiwa untuk peduli, menjadikan jalan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian menopang kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip infak diberikan dari yang halal, ikhlas, tidak boleh diungkit-ungkit, tidak menyakiti penerima, dan utamakan aqrab atau orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat dalam hal nasab atau pertalian darah, keluarga, atau yang dekat dalam urusan ikatan kemasyarakatan. Artinya tetangga yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Nah, di sisi yang lain kita juga diingatkan keutamaan infak itu, orang yang berinfak secara hitungan matematika atau akuntansi uangnya berkurang. Tetapi di dalam Islam kita diingatkan bahwa infak itu tidak mengurangi harta. Nah, ini untuk orang-orang yang beriman dan percaya. Tapi bagi orang-orang yang sepenuhnya materialis, maka akan mengatakan uangnya berkurang. Punya uang 10 juta, infak 1 juta, tinggal 9 juta. Hitung-hitungannya demikian. Namun di dalam Islam tadi kita diingatkan terkait dengan ada yang disebut dengan pengembalian ataupun ganti dari Allah, tapi bentuknya bukan materi. Yang kedua, menolak bala. Yang ketiga, memberi naungan di hari kiamat. Dan yang keempat, sebagaimana amal jariyah, pahala kita berlipat ganda. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sisihkan harta kita untuk infak, baik harian, mingguan atau bulanan. Bahkan beberapa lembaga amil zakat, LAS misalkan, lembaga amil zakat, infak dan sedekah, itu menyiapkan omplung kenceleng yang setiap subuh bisa diisi berapapun, kemudian tiap bulan itu diambil. Ada yang menggunakan istilah sedekah subuh, jadi ketika subuh infak. Ada juga ini di pesantren Bapak Ibu, ada jamaah itu yang infak dalam jumlah besar, tetapi belum diberikan secara cash. Bentuknya adalah janji dan siap untuk nyicil. Jangan bayangkan. Jadi ada yang infak sekian juta, tapi tidak diberikan waktu itu. Hanya saja beliau berazam bahwa setiap bulan akan diinfakkan sekian juta, sampai kemudian target yang diharapkan untuk infak itu sampai. Ada juga yang demikian. Mulai dari yang terdekat, orang tua, saudara, tetangga, dan bagi kita, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang terdekat adalah istri dan anak kita. Berlebihan tidak boleh, kikir juga tidak boleh. Kalau harta suaminya banyak, maka berilah anak dan istri lebih dari cukup. Bahkan kita pernah membaca kitab fikih, ketika suami memang mampu, bahkan kosmetik istri itu diupayakan untuk dibiayai oleh suami. Walaupun dalam tanda kutip tidak boleh berlebih-lebihan sehingga lupa infak. Harta suami sedikit, maka jangan memberi istri dan anak nafkah dalam jumlah yang besar sampai kemudian menyulitkan suami, hutangnya banyak. Nah, ini juga tidak boleh. Kikir, harta suami banyak, mau wedit ke istrinya dan anaknya juga tidak boleh. Tidak punya harta, memberikan nafkah berlebihan, melampaui kemampuannya juga tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud jangan israf, jangan tabdzir. Harus seimbang, berupaya untuk seimbang. Ibu-ibu senang diuji yang mana? Suami yang banyak harta atau suami yang sedikit harta? Dua-duanya ujian.
Rata-rata milih yang ketiga, yang hartanya banyak dan orangnya baik. Selanjutnya, bantu lembaga pendidikan, masjid, pesantren, guru-guru ngaji. Ini aplikasi ya. Jadikan infak sebagai bentuk syukur ketika Allah melapangkan rizki. Saat sempit bahkan tetaplah infak, karena infak ketika kita dalam kondisi sempit adalah yang utama dan paling dicintai oleh Allah. Catatan tentang infak Bapak Ibu, kita pernah membaca sirah atau sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan berapa Bapak Ibu? Seluruh hartanya. Ulama memberikan penyampaian atau uraian, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dijadikan patokan umum. Memberikan seluruh hartanya. Analisis ulama ada 3 bagian. Yang pertama, kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kuatnya keimanan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kuatnya jejaring atau ikatan usaha dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak memiliki ketiganya, jangan menginfakkan semuanya. Hal ini pernah ditolak oleh Rasulullah. Ada salah seorang sahabat, insya Allah Ka'ab bin Malik, ketika diterima taubatnya, ingin menginfakkan seluruh hartanya. Oleh Rasulullah disampaikan, jangan, sepertiga itu sudah banyak. Analisis ulama, karena kondisi Ka'ab bin Malik tidak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena khawatirnya begini, sudah diinfakkan semua, hidupnya susah, ngersolo. Ini pangeran ya apa sih? Akhirnya nggak pangeran nih ya. Apalagi kalau keluarganya juga tidak kuat. Bapak iki oprek. Ini gurung mangan nih kuwabe dikene wong, bisa begitu. Akhirnya pertengkaran. Yang ketiga, tidak ada kekuatan ekonomi yang mendukung. Gak ono sing nolong, lho tambah yo napa. Oleh karena itu, pertengahan ini tadi yang saya sampaikan dalam uraian hadis, kita harus bisa menghitung infak kita itu tidak sampai menyulitkan keluarga kita, istri dan anak kita. Sehingga di sini kita diingatkan menjadi orang yang tidak berinfak itu dilarang. Berinfak secara berlebihan juga dilarang, bahkan tabdzir, infak dalam arti mengeluarkan harta tapi untuk maksiat. Nanti cak, infak kok arai gak nang masjid, kok nang warung. Nah ini infaknya keliru nih ya. Infaknya keliru. Sodako nih. Aku tak ngewangi arek-arek kalau sakno. Nanti infak tibane nyawer ya. Ini mboten infak nih, ini alasannya bapak-bapak mawon nih. Ngoten nek dielingno bojone lho, sampean niku ya apa wong infak kok gak oleh. Bahkan ada guyonan, ada seorang suami yang cukup mampu itu membiayai anak-anak tidak mampu. Kemudian diguyoni temannya, sampean lho kok sing sampean biayai mek arek-arek tok. Lah makne gak sampean biayai pisan. Kan njaluk dikebyok bojoku ta. Insya Allah ini catatan-catatan terkait dengan infak Bapak Ibu. Sekali lagi penekanan, sama sekali tidak infak, tidak boleh. Apa yang bisa kita berikan, doa, pikiran, tenaga kita, harta kita, apa yang kita mampu, kita berikan untuk kita infakkan. Bahkan kaitannya dengan sepertiga tadi Bapak Ibu, misalkan kita ini memiliki tenaga untuk membantu, tenaga kita infakkan, maka cukuplah sepertiga. Atau ulama menyampaikan, raihlah keutamaan dengan memberikan sepertiga dari apa yang kita miliki. Berarti kalau tenaga kita, maka jangan sampai kemudian kita infakkan sampai ke rumah pun loyo gak kuat lapo-lapo. Jangan sampai anaknya juga datang, bi ayo dolan, gak kuat tapi Ini menjadi perhatian kita, baik pikiran kita juga. Kemudian doa-doa kita jangan lupa setiap selesai sholat, utamanya Masjid Al-Basit memiliki target dan progres gitu.
Di sana sudah tertulis nama-nama siapa yang bisa dihubungi. Kita bermohon kepada Allah agar harapan baik ini dikabulkan oleh Allah, sehingga kita memiliki amal jariah yang juga baik kelak yang bisa mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.